bukan mau ya kita harus berkata bahwa kita harus ajak teman-teman sekarang untuk benar-benar berserah pada Tuhan. Nah ini kita pengen nangis. Benar lah, kalau bukan Tuhan, kita tidak akan ada apa-apa. Ahoy sahabat celoteh, tinggal di luar negeri berarti kita harus meninggalkan tanah air dan terkadang kita mendengarkan kabar buruk. Kabar yang kurang menyenangkan tentang keluarga, tentang sahabat, tentang teman, tentang kolega yang kita tidak bisa bikin apa-apa karena kita berada tempat yang jauh. Dan beberapa 1 bulan yang lalu, 1-2 bulan yang lalu saya mendengar kabar dari seorang teman saya yang tiba-tiba koma, Dedek Pangalila. Oleh karena itu, saya mau langsung bicara dengan Dedek. Karena miracle itu ada, mujizat itu ada. Setelah koma 2 minggu dia bisa bangun. Dan oleh karena itu saya langsung zoom ke Manado dengan Dedek. Inilah Dedek Pangalila. Dek, apa kabar, Dek? Hai, apa kabar, Alan? I'm doing okay sekarang. Kelihatannya kamu sehat juga ya. Long time no see. Puji Tuhan sehat, Dek. Puji Tuhan. 4 tahun loh kita Iya, sudah kelihatan. ceko. 4 tahun kita sudah ceko. Iya, 4 tahun. Nggak iya. dapat rasa, Iya, Kang? iya. Berarti kita lebih dari 4 tahun nggak ketemu dong. Iya, terakhir orang baku dapat masih doe. Kita masih japi Di Maminon. Iya, udah makan. Iya. Bareng ada tahu About 4 years toh ago, kita ya. biar di Manado le kan kutu loncat. Iya kan, diundang kiri kanan dan padat acara ya. Iya. Enjoy life lah, Dek. Gitu. Enjoy life. Iya, that's what I see about you. Iya. Nah, Dek, Iya. 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu itu ada kabar Dedek sakit. Februari, jadi saya masuk rumah sakit 23 Februari tahun ini. Saya koma 24 Februari. Oh Tuhan. The day after that, saya koma. Saya koma untuk 11 hari. Itu apa sih, Dek, yang terjadi? Karena orang ini ingin tahu keadaan yang sebenarnya terjadi. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang kesehatan itu biasanya berawal dari lackingnya kita sendiri. Jadi kita maintain body kita dengan cara yang salah ya, kalau bisa dikatakan begitu. Jadi penyakit yang saya alami itu adalah lukanya lambung dan usus. Jadi kita bleeding ya, pendarahan yang super hebat, ya kan? Sampai akhirnya side effect-nya saya kena serangan jantung. Jadi saya alami both of it gitu loh. Karena pendarahan yang gila-gilaan seperti itu, akhirnya saya kena heart attack ya. Itu yang menyebabkan akhirnya saya koma dan saya masuk 23 malam, ya kan. Malam itu pun saya langsung dipasang ring. Malam itu pun saya langsung di endoskopi dan kolonoskopi. Itu masih sadar, ya kan? Dek? Ya. Masih sadar? On off. Oke. On off. Karena ya course saya makin melemah. Bayangin tekanan darah saya tinggal 50/30 dan HB saya tinggal 5. Oh Tuhan Yesus. Jadi kalau sebenarnya dunia kedokteran mengatakan saya sudah buruk sekali, jelek sekali. Sampai kakak saya kan juga seorang dokter di Jakarta kan, dia datang. Dan setelah saya sadar, dia bilang, "Dek, tahu nggak kamu kalau di Jakarta udah dikasih nama dosis tanah kusir."
Jadi dosis Dedek yang tahu, saya Dedek tahu ketika ya, Dedek koma, kita sempat telepon-teleponan dengan Obet. Karena saya pantau yes, ya, saya telepon Obet, telepon Enjet, dan Obet aha, menceritakan itu. Obet bilang ke kita, aha. bilang ke saya, apa itu namanya, aku baru bicara Lan sama kakaknya Dedek yang dokter. Bahwa Dedek penyakit ini penyakit tanah kusir. Ya, kita stairway to heaven gitu. Jadi secara medical gitu loh Iya. kan. Tetapi kan kita punya Tuhan lah, ya kan. Yes. Jadi Tuhan maksudnya secara dokter saya koma, tapi Tuhan tidak mengatakan titik, ya kan. Jadi memang setelah saya sembuh, ini singkat ya, disingkat Uh-uh. maksudnya setelah saya sembuh, saya ngomong salah satu dokter yang tangani saya, teman dokter, seandainya kita despite of the grace of Jesus gitu, maksudnya berkat dari blessing dari Tuhan, ya kan, apa sih yang menyebabkan saya sembuh? Berkat udah pasti ya, tapi seandainya kita bicara medical, dia geleng kepala, nggak ada. Tetap kamu diberkati oleh Tuhan, karena secara medical kamu sudah jenazah. Kalau secara medical, you're finished. Gitu. Jadi tidak ada teori. Ya, bayangkan Len, saya sampai diminta darah saya, tapi dengan surat seizin saya, karena saya case yang khusus, jadi saya akan diadakan darah saya akan diadakan penelitian. Sebab kalau menurut recordnya dokter, saya mengalami dua hal yang ajaib. Satu, saya dibangkitkan dari koma, dan kedua, saya dibalikin utuh. Jadi ternyata banyak pengalaman. Sebenarnya waktu ketika saya suffer, ya kan, ada dokter yang sudah mengatakan, aduh, kalau lihat keadaannya Dede, sebaiknya dia meninggal. Karena saya yakin kalau dia sembuh, pasti dia cacat. And it is not happen that way. Puji Jadi Tuhan. saya tetap bangkit dari koma, dan saya tetap kembali utuh. Gitu loh. Tidak kurang Padahal apapun, Dek. Kayak misalnya, tidak, tidak, tidak. wow. Bayangin saya bangun, kayak ya saya waktu itu bangun siang ya. Di hari ke-11 saya bangun sekitar jam 2 siang. Tahu nggak Len, Alan, saya merasa bahwa saya cuma seperti napping gitu, take a nap. Jadi bangun siang, bangun tidur siang aja. Makanya reaksi saya pertama bangun itu marah. Marah? Marah, Oh karena yo? saya marah kenapa saya, iya, Karena kenapa lapar. saya masih di rumah? Enggak, kenapa saya, kenapa saya masih di rumah sakit? Saya seorang Oke. hate gitu loh. Kita dasarnya, loh, kok saya masih di sini gitu loh, gitu kan. Saya nggak tahu bahwa I was fade out. Saya sebenarnya koma dalam 11 hari. Saya nggak Oke. tahu kan. Saya cuma tahu saya bangun sehat kuat kok saya masih di rumah sakit. Apa Ya yang Dedek main lah ingat gue aja. terakhir kali? Apa yang ingat Dedek terakhir kali? Nggak, nggak ada sih. Sebenarnya last minute sebelum, maksudnya begini, selama saya masih sadar, tapi saya sudah tahu bahwa saya dalam keadaan kritis, ingatan saya itu cuma adik saya yang kanker. BB. Iya, Yo saya yo. cuma ingat, aduh bagaimana. Jadi makanya ketika saya masuk di salah satu, saya nggak tahu itu ruangan waktu saya mau dipasang ring, Ring. mau dipasang cincin, atau waktu itu saya mau masuk di OK, jadi kamar operasi, saya lihat beberapa teman berdiri, teman-teman dokter. Saya cuma bilang, tolong titip adik saya, tolong lihat akangnya Pak Bego, tolong liatin adik saya. Karena yang occupied in my mind gitu, yang mendominasi pikiran saya itu cuma adik saya, ya kan? Karena kita ada obligasi untuk jaga dia kan, karena dia kan juga cancer stadium lanjut dan sudah metastase. Adik saya itu kanker payudara yang sudah menjalar ke tulang. Oke. Jadi dia juga dalam keadaan yang gawat gitu loh. Nah, dengan saya kejadian begini, saya berpikir, aduh bagaimana dia. Jadi itu yang apa namanya, yang mendominasi Tapi pikiran saya. tapi Lain itu dari itu saya nggak pikir tapi apa-apa. itu yang menunjukkan ngana pe karakter, Dedek. Ngana
punya kebesaran hati. Di Well, kondisi seperti Ngana masih pikirkan orang lain loh, Dek. tapi sebenarnya kalau mau dibilang seperti itu, saya juga sadar ketika saya bangkit, kan begini, sebenarnya sembuh itu ada sembuhnya manusia dan ada sembuh yang Tuhan kehendaki ya. Mujizat ya. Meninggal itu sebenarnya sembuh. Ya kan? Itu sembuh maksudnya ya kesembuhan kita ada yang sehat, ada yang memang tutup mata untuk selamanya. Nah, saya dikembalikan menjadi hidup kembali. Memang saya pertama yang saya pertanyakan bahwa terima kasih jelas bahwa saya kena mujizat, tetapi berarti saya masih ada tugas, ya kan? Jadi mungkin Tuhan masih meletakkan sesuatu di Nganapi pundak pundak. saya, dan saya berasa itu adalah adik saya. Jadi saya itu sebenarnya disadarkan kembali tugas pertama saya untuk kembali melihat adik saya, gitu. Karena adik saya itu selain kanker, dia juga punya kelainan bukan apa autis, bukan, tapi she's different. Yes. She's not Yes. really, yeah, you Yes. know what I She's mean, ya. different Dia ya agak ya ya. ya, dia agak keterbelakangan gitu loh. That's why she's not married, and that's why dia berhenti sekolah. Gitu loh. Jadi memang dia juga special case gitu loh. Makanya itu kali Tuhan bilang, aduh jangan dulu deh, Hana bangkit dulu deh, you have to take care of sis gitu loh. Gitu. Yang jadi. Orang kan banyak yang selalu bertanya ya, Dek ya. Kalau misalnya seseorang manusia itu dalam kondisi koma, itu biasa orang itu bertanya-tanya, what do you feel? What have you through of it? So what did you experience for 11 days? 11 hari itu bagaimana, Dek? Kali gini ya, saya agak setengah mati coba mengingat ya, karena basically I feel nothing. Oke. Ya, gue nggak tahu apa-apa, aku nggak tahu apa-apa. Tapi saya jadi ingat bahwa saya pernah melihat satu keadaan saya berada di kapal layar. Oke. Di kapal layar, kapal yang tidak besar, ya kan? Dan pemandangannya bagus sekali, Alan. Bagus sekali gitu. What is white? White apa yang biru itu biru banget. Jadi pemandangannya indah banget. Awannya memang benar-benar putih bersih, langitnya memang. Tapi saya berpikir waktu itu, ini kapal ini bawa saya pergi atau bawa saya kembali pulang? Oke. Ya kan? Karena saya bingung, ini kapal ini heading kemana gitu loh. Dia leading kemana, jalannya kemana gitu loh. Terus ya jelas saya harus tanya kaptennya kan. Tapi saya keliling satu kapal, nobody's there. Cuman saya sendiri. Oh my. So I'm the only one in that ship. A small ship sebenarnya, small boat, ya kan. Itu satu bayangan itu. Jadi akhirnya saya ingat waktu itu saya akhirnya tinggal duduk di paling depan, tunggu kapalnya jalan gitu loh. Itu salah satu scenery gitu, satu picture yang saya ingat. Yang kedua itu adalah saya ngobrol dengan adik saya. Bebe. Dan seingat saya pamitan. Dedek sempat pamitan. Iya, itu di dalam mimpi ya. Ternyata itu di dalam ketika koma ya. Iya, jadi saya bilang, jangan marah ya kalau akhirnya harus saya lebih dulu. Oh my. Gitu loh. Saya bilang ke adik saya, jangan marah ya kalau saya harus lebih dulu pergi. Adik saya jawabnya, apa anaknya maksud? Gitu, maksud lo apa? Seperti itu. Nah, setelah saya sadar, ya kan, kita ceritakan ke teman-teman, ke pendeta, misalnya mereka kasih kesimpulan, aduh deh, untung Bebe jawab apa maksud, apa anaknya maksud. Kalau Bebe jawab ya, kalau Tuhan mau, mungkin anak meninggal. Kalau Bebe jawabnya, ya kalau kehendak Tuhan adalah seperti itu, berarti Bebe rela saya pergi. Dan di alam sadar di alam sadar Dede itu Dede struggle untuk back to life itu karena Dede ingat adik Dede ya. Ya secara tidak sadar di alam tidak sadar seperti begitu. Iya.
Dan mereka juga bilang, berarti itu kapal deh jalannya pulang, bawa kamu kembali. Oke. Bukan bawa kamu pergi. Oke. Nah, sebenarnya di dalam koma cuma 2 picture itu yang saya ingat. Cuma itu. Sementara kan Obi ambil voice note dari teman-teman, termasuk Nana kan, ya kan? Termasuk Nana, maksudnya Obi ambil voice note dari beberapa, di sekitar 11 atau 12 orang. Yes. Katanya Robi itu diperdengarkan ke saya. Iya. Jadi kalau itu kata-katanya bercanda, saya senyum. Kalau itu kata-katanya sedih, saya merengut. Oke. Tapi begitu Robi tanya ke saya, kamu tahu itu? Enggak. Nggak inget ya? Iya, Indonesia bukan nggak inget, gue nggak sadar Sama sekali tidak tahu apa-apa. Tahu, iya. I know nothing about it gitu loh. Enggak, kita nggak rasa nggak apa. Dan kita kan rekam kita ke suara-suara. Jadi sebelum waktu masa pandemi kita sering nyanyi karaoke atau segala macam dan kita record kan. It's your Nah hobby. itu lagu-lagu, ya itu lagu-lagu itu direkam dan diperdengarkan ke saya waktu koma. Saya enjoy katanya, gua manut-manut begitu. Tapi ketika saya sadar, gue nggak berasa gitu, gue nggak denger apa-apa kok. Ternyata orang koma berarti ada level yang di bawah alam sadar saya masih punya sense mengenal kepekaan gitu. Ya, mengenal ya, suara orang-orang yang Dedek kenal juga ya. Kepekaan gitu ya, kepekaan ya. Gitu. Tapi sebenarnya kalau ditanya saya tahu, saya tidak tahu. Nggak tahu ya. Dan ketika kita terus terang yang waktu itu mengkoordinir dan meminta saya untuk bikin voice note adalah salah satunya Lisa. Lisa Ligianto. Oh iya, dia termasuk orang anakku yang paling panik. Yes, jadi Dedek tahu, kita kan pagi-pagi kita tahu kabar Dedek itu dari Obet. Obet tahu dari Susan. Oh, really? Dari Susan. Yang pertama kita telepon adalah Lisa karena kita tahu kedekatan Dedek dengan Lisa kan. Kita langsung telepon Lisa, Lisa pun tidak tahu saat itu. Kita langsung ngana telepon dang Pak Om Obi, tanya bagaimana keadaan. Nah, setelah itu torang semua shock ya, Dek ya. Terus terang shock. Jadi sebenarnya begini, 2 tahun lalu saya pernah endoskopi dan kolonoskopi. Jadi endoskopi itu maksudnya diperiksa dengan deteksi kan, kalau itu selangnya masuk dari lubang bubur dan dari mulut. Itu 2 tahun lalu. Memang kedapatan saya ada luka di usus seperti di lambung, 2 di atas, 2 di bawah. Oke. Dan itu diobati. 2 tahun lalu dokter sudah bilang, Dek, penyakit kamu ini residif loh, maksudnya kambuhan. Jadi you better go check up for once a year gitu loh, setahun sekali paling enggak kamu check up lagi gitu loh. Tapi ya Alan, namanya kita kalau udah baik ya sudah. Iya, betul. Sampai mau menyerahkan diri pada dokter. Betul. Itu torang Marde, itu torang orang Indonesia kesalahan. Torang itu malas sekali general check up. Ya. General padahal sudah ada indikasi. Padahal udah ada. Terus pandemi kan itu COVID itu mulai kalau di Indonesia Maret 2020. 2020 ya. Iya, Maret. Februari saya sudah buang air besar berdarah. Februari saya buang air besar. Jadi sebulan sebelum lockdown, ya kan? Saya lihat, aduh, berdarah. Tapi cuma gini ya, dia berdarah hari ini 1 minggu hilang, ya kan? Kemudian dia berdarah lagi sebulan hilang. Jadi saya take it for granted gitu loh. Ya pikir mungkin ya kan? Wasir atau apa, it's normal, mungkin makan pedis. Dan memang, iya makan pedis ya, take it for granted gitu loh. Nah, begitu masuk Maret, pandemi lockdown, diumumkan kalau bisa menghindar dari rumah sakit, jangan dulu ke rumah sakit, ya kan? Jadi kalau penyakitnya cuman flu atau apa segala macam, sebaiknya
Jangan ke rumah sakit, jangan dulu ke klinik dokter. Ya kan? Ya udah, saya juga dengan langkah tegap menghindar dari rumah sakit kan. Nah, masuk Maret, April, Mei, akhir Mei, awal Juni kita dengar berita adik saya cancer. Jadi kita langsung fokus ke situ. Sementara dia kan harus menjalani satu pemeriksaan yang panjang sekali prosedurnya gitu, karena dia mesti radiasi dan kemo. Nah, persiapan radiasi seluruh organ tubuhnya harus diperiksa. Jadi dia harus ke bagian paru-paru, dia harus ke jantung, dia harus ke rahim, dia harus, ya kan. Jadi kita fokus di situ. Sementara waktu dijalanin saya mulai terus berdarah. Saya mulai berdarah, bahkan belakangan mulai makin seru gitu loh. Ya kan? Cuman karena perhatiannya ke Bebe, ke adikku, ya saya masih dibanding adikku, saya masih belum apa-apalah gitu loh. Jadi saya tunda. Nah, ketika radiasi dia, apalagi Bebe radiasi 25 kali, ya kan? Setiap hari kecuali Sabtu Minggu. Nah, setelah 25 kali radiasi selesai, Robi kena jantung. Yes, I heard that. Iya. Robi mesti pasang ring. Jadi konsentrasi ke Robi. Begitu selesai Robi, Bebe sudah mesti masuk ke kemo, habis radiasi kemo. Jadi, tapi begitulah, Len. Makanya kita sih sekarang bukan mau ya, kita harus berkata bahwa kita harus ajak teman-teman sekarang untuk benar-benar berserah pada Tuhan. Nah, ini kita pengen nangis. Benar, Len. Kalau bukan Tuhan, Len, kita tidak akan ada apa-apa. Benar. Saya harus bersaksi. Saya harus mengatakan waktu Tuhan adalah waktu yang paling benar. Ya, betul. Jadi ketika dia tentukan tanggal 23 malam, saya ke toilet, saya ke WC, dia berdarah. Dan itu kan tidak ada lagi feces, tidak ada lagi kotoran yang keluar, benar-benar hanya darah dan kayak keran yang dibuka, dia keluar, gitu loh. Saya masih sadar gitu, saya lihat, aduh. Jadi sebelum saya flushing, ya maksudnya saya cebok, saya panggil Obi, lihat nih, saya lihat, kita kasih lihat dan Obi kaget setengah mati. Aduh, karena memang dia merah pekat begitu. Dan jadi Tuhan izinkan saya untuk alami ini, tapi sekaligus Tuhan cover segalanya. Jadi dia kasih pergumulan ini terjadi pada saya, tetapi dia kasih jalan keluarnya yang memang super duper istimewa sebenarnya. Dalam arti begini, begitu saya buang air besar pertama, ya kan, masuk ke kamar tidur lagi kan, ya kan. Tapi saya telepon kakak saya dulu di Jakarta, dan itu sudah setengah 11 malam di sini, setengah 10 Jakarta. Ya, kakakku jawabnya sambil malas-malas gitu, namanya sudah malam. Nah, tapi aku masih ingat dia bilang, tolong, udah, kamu, saya kirim nama obat, 2 obat, dan tolong langsung beli di apotek sekarang karena kamu sudah pendarahan, ya kan, minum sekarang, dia bilang. Tapi kalau jadi apa-apa lagi, tolong kasih tahu saya. Itu dia kasih kabar. Nah, saya tutup telepon dengan kakak saya. Dedek. Dek. Halo. Halo, iya, bagaimana, Dek? Jadi ngana telepon ngana PKK karena yang kalau apa itu minum nih obat 2 yang dikasih toh. Kalau misalnya masih pendarahan, nah gimana? Tadi kepotong.
tolong kabarin dia. Mm-mm. 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 Nah, setelah saya telepon kakak saya telepon saudara saya Mm-mm. Mm-mm. yang di Manado, Mm-mm. dokter Ishak Lahundi itu. Iya, iya. Mm-mm. Ya, dokter Ishak. Satu keajaiban, ini dokter Ishak ini apalagi kalau private member, maksudnya bukan soal Nggak dikenal ya. bukan no, no, bukan kalau soal teman atau keluarga, biasanya sudah malam dia malas angkat. Oke, oke, oke. Kecuali dari Oke. kecuali dari rumah sakit, Oke, oke, ya oke, kan? oke. Mm-mm. Mm-mm. Biasanya dia nggak angkat. Sedangkan kebiasaannya Ishak semua udah di kalangan keluarga udah sangat terkenal. Mm-mm. WhatsApp Ishak dia balas 2 hari 3 hari kemudian. Oke, oke, oke. Tapi kalau Tuhan sudah Atur mengatakan ya. dia atur, nggak tahu kenapa baru nada panggil 2 kali dia udah angkat. Diangkat. Kenapa deh? Ada apa? Dia bilang. Nah, aku langsung ceritakan. Kita bilang, Sak, aku buang air besar berdarah begini. Saya lupa Isak jawab apa, tapi saya cuma ingat kalau ada apa-apa kasih kabar ya, Dek. Ya kan? Sudah saya tutup. Terus alam Mm-mm. terasa kedua kali. Terus Saya kata, aduh, Bi, ada Robi kan. jam berapa itu, Bi, Dek? kayaknya gitu. Udah lebih malam lagi, udah jam 11 lewat. Sudah 11 lewat ya. Karena malam ini. Bi, kita rasa ke belakang lagi. Ya udah, kamu pergi aja lagi. Yang kedua kali itu. Saya pergi lagi ke WC. Darah lagi. Dan aduh Alan, darah lagi. Saya lihat ke bawah. Begitu saya angkat kepala saya udah nggak lihat apa-apa. Unfall. Black out. Tetapi I'm still conscious. Masih sadar, cuma kita udah black out. Bayangin saya cuma sembahyang pada Tuhan. Tuhan izinkan saya untuk cebok. Malu dong ya. Oh Tuhan kasih ya. No, I'm just asking a very simple one gitu. Okay. Just asking Tuhan izinkan saya untuk cebok gitu. Jadi saya masih pakai jet spray itu kan masih sempat. Tapi saya sudah nggak, untung saya pakai baju. Tapi saya sudah nggak ada kekuatan pakai celana dalam dan celana. Jadi itu celana dalam dan celana kita tenteng. Tak bisa bayangkan. Kita ke kamar tidur dan kita lempar. Kita sudah nggak mampu boleh lempar. Nah, itu baru the story began. Aduh, itu baru. Pokoknya tiba-tiba saya dengar Obi punya suara makin jauh. Dan saya ingat dia cuma teriak, aduh, udah pucat. Aduh, putih, dia udah putih. Ya kan, kita udah very pale. Ya, kita muka sudah turn white gitu loh. Dan keringat dinginnya kayak mandi air. Kayak mandi keringat gitu loh. Obi, aduh, udah basah besar macam. Katanya Robi, saya masih sempat tolak. Katanya Robi, mau ke rumah sakit, saya enggak, saya sudah rasa nyaman. Tapi Obi tetap paksa gitu loh. Iya, paksa. Dan waktu Tuhan waktu yang paling benar. Kalau kita kan tinggal di Paniki ya. Kalau dia jadi jam 11 jam 12 siang, kita mati di jalan. Macet. Iya. Tapi itu terjadi jam 11:30 12 malam, ya kan? Jadi itu pun Paniki ke rumah sakit Kando itu Obi jalani 20 menit. Which is very, very, itu udah ngebut banget gitu loh. Itu sudah speed up banget gitu loh, ya kan? Nah, di dalam perjalanan kita cuma tangkap sebentar. Pokoknya yang kita tahu Obi berhubungan terus dengan Ishak. Ya kan? Nah itu kan semua Tuhan sudah atur bahwa Ishak saya sudah telepon lebih dulu. Jadi ketika Obi telepon, Ishak langsung angkat dan Ishak langsung kasih direction. Dia kasih informasi, dia kasih perintah dan begini deh, begini Bi, kamu begini. Jadi dia persiapkan di rumah sakit, ya kan? Dia pakai 2 telepon, dia telepon anak buahnya, asistennya untuk sambut saya gitu. Yang saya ingat Alan, begitu kita lihat lampu-lampunya UGD, ya kan? Jadi udah di depan pintu, di depan UGD.
tiba-tiba dada saya sakit serangan jantung. Aduh, itu alam sakitnya minta ampun. Itu really really hurt. It is very very. Aduh, sampai saya teriak waktu itu. Oke. Aduh, dada saya, dada saya. Rupanya karena darahnya udah habis, Tidak ya bisa kan? dioperasi ya? Jantung, enggak, jantung mau pompa apa, nggak bisa. Oh, iya, 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 iya. iya. Tuh darah Jadi nggak bisa dia naik ke langsung, jantung. Hmm. jantungnya langsung korslet. Ya, kasarnya ya, itu Iya, saya iya, iya. dijelasin secara kasar untuk orang awam. Mm-mm. Tapi, kembali lagi Golden Time, ke waktu emas gitu loh ya kan. Begitu saya masuk dari mobil kan dimuat ke berangkar kan, ke apa Mm-mm. tempat tidur itu apa maksudnya, itu kursi roda ya maksudnya, bed Bed ini rumah dorong, sakit bed gitu, yang didorong. Heeh. dorong iya, Mm-mm. iya berangkat itu. Memang ada salah satu dokter muda visit ke saya, Pak maaf Pak, sejak kapan Bapak sakit dadanya? Saya tunjuk di pintu gitu, Mm-mm. saya tunjuk sejak saya di situ itu di pintu, dia teriak puji Tuhan. Tadinya saya nggak ngerti, rupanya Golden Time memang saya kena serangan jantung sudah di rumah sakit. Karena serangan jantung itu katanya bisa diselamatkan kalau dalam 15 the first 15 minutes gitu loh. Oke. Kalau 15 menit pertama masih bisa, possibility-nya masih lebih apa. Makanya Bahkan orang-orang yang punya penyakit jantung, dorang mesti siap itu obat yang di bawah lidah itu. jarum, oh ya bawa lidah dan Heeh. mesti ada jarum tusuk Ah, ah, ya ah, kan. ah, 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 ah. Pantas dokternya teriak puji Tuhan. Setelah ini saya Mm-mm, sedikit singkat. Mm-mm, jumping ya. mm-mm. Ya, setelah saya sembuh, Dek, kalau kamu serangan jantungnya dari rumah, kamu mati. Kalau heart attack-nya kamu itu di jalan aja, ya kan, sampai di depan UGD kamu udah jenazah. Bayangin saya kena heart attack itu, saya kena serangan jantung itu udah di depan UGD. Jadi memang saya dengar dokter teriak, Pak, ini tolong ya, ini di bawah lidah ya, Pak, ini di bawah lidah ya, Pak. Waktu itu saya langsung dapat sekitar 8 obat. Ya kan? Nah, saya mulai ketakutan, bukan ketakutan ya. Saya mulai tahu bahwa saya di ambang maut. Ini karena keawaman saya, saya kan bukan dokter Iya, kan. iya, 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 iya. Tapi ketika Ishak mulai bisik ke saya, Dek, kamu saya mau kateter ya. Aduh itu gue nangis. Tako. Karena gue bilang ke Obi, kalau kateter itu orang-orang yang sudah mau mati ya. Obi sampai nggak bisa jawab. Nah, di situ waktu kata kateter itu, ini sih sebenarnya diketawain sama dokter. Enggak lah ada yang orang kateter hidup. Tapi sepengetahuan saya Orang-orang saat awam itu, ya, Dek ya. Mm-mm. awam, Mm-mm. if you are talking about kateter, It's then you about are death, in danger. death Gitu. sentences. Iya, iya. Mm-mm. Itu karena memang benar-benar dalam keadaan gawat. Seperti itu, gitu loh ya kan. Kita sampai selalu, aduh kalau kateter berarti sudah nggak lama seperti itu. Kong apa yang Dedek pikirkan saat Nah, itu? enggak. Ya kan, saya cuma ya itu tadi pikirkan adik saya, ya kan, dan saya puji Tuhan ya, saya harus akui, saya nggak mikirin mati, Oke. enggak, I just merasa bahwa saya saat itu harus patuh dan terserah apa kata dokter. Terus terang kita nggak berpikir macam-macam gitu loh. Alah sudahlah kita serahkan diri pada pada situasi yang ada, dan saya sudah di rumah sakit berarti saya akan ditangani dengan benar. Mm-mm. Cuma waktu itu saya mulai dengar suara-suara begitu, aduh tolong jantungnya lebih dulu, jantungnya biarin dulu pendarahannya, biarin dulu, jantungnya dulu yang diselamatkan, jantungnya dulu diselamatkan. Jadilah Mm-mm. sekarang saya menderita dua penyakit yang sangat kontroversi. Oke. Jantung saya perlu Darah. obat pengencer darah. Heeh. Karena Ada sekarang pembekuan. saya punya jantung, iya saya punya jantung sudah dipasang ring. Nah, semua pasien yang got this kind of problem,
dan dia mesti minum obat yang mencairkan darah menjadi encer. Mm-mm. Mm-mm. Sementara lambung saya pendarahan, tidak boleh obat itu. Jadi saya memang opposite. Kontradiksi Itu itu dokter, kondisi. iya. Cuma waktu detik-detik awal, dokter berkeputusan persetan dengan yang lambung dan usus yang berdarah, ya kan, karena jantung organ yang lebih penting. Kalau jantung dibiarin, ya kan, Iya, semua betul. berhenti. Betul itu, betul. Jadi jantung yang diselamatkan. Mm-mm. Makanya saya dikejar jam 2, jam 3 pagi langsung dipasangin ring dan segala macam. Memang saya akhirnya ada dokter yang datang pada saya, kita selamatkan jantung kamu dulu ya. Itu aku masih dengar. Mm-mm. Kita selamatkan jantung ya. Itu pendarahan kita ya nomor 2 kan dulu. Mm-mm. Tapi besoknya pendarahannya gila-gila. Ya karena Aduh. diencerkan kan darahnya. Dan itu kita rasa loh. Sampai bilang, mau keluar lagi, mau keluar lagi. Dia keluar tuh sampai bunyi belop, belop, belop. Aduh itu all black gitu. Bayangin, Alan, saya akhirnya ditransfusi. Ya kan? Saya ditransfusi 7 sampai 8 kantong lalu ya. Saya sendiri udah nggak tahu pasti. Pokoknya tujuan lah, lebih dari 6 lah. Itu waktu ditransfusi, kantongnya itu dorang ramas untuk supaya darahnya cepat masuk. Jadi apa perawat residen apa dokter-dokter mudanya begitu habis satu kantong ganti satu kantong. Dan yang dipencet-pencet itu bukan cuman darah, kan ada beberapa obat lain juga saya diinfuskan, itu juga dipencet semua gitu. Karena ketika darah mulai keluar, kita punya tensi mulai turun. Turun sampai 50 per 30. Sementara kan darah 120 per 80. Iya. Kita mulai 50. Aduh, itu saya bangun pingsan. Tapi setiap kali kita bangun, kita kaget karena dokter-dokternya kelihatan panik banget. Panik banget. Ya kan? Seperti itu. Dan aduh, saya diinfus, Alan. Udah masuk dari paha kiri, paha kanan. Itu selangnya, udah masuk dari tangan, udah masuk dari dada. Jadi semua udah selang. Tetapi kalau sekarang alangkahnya berarti dia Anda menderita sekali. No. Yang saya kesakitan cuma waktu serangan jantung. Makanya Tuhan maha baik. Dia bikin saya sakit cuma waktu serangan jantung. Sesudah itu saya nggak rasa apa-apa. Obi sih bilang, dia tiap kali kamu diinfus, kamu mengerang. Seperti gini. Gitu ya. Tahan sakit. Kamu nggak rasa apa-apa. Ini I don't feel anything. I feel nothing at all gitu loh. Yang nggak rasa apa-apa gitu. Yang saya cuma rasa waktu serangan jantung. Karena mungkin orang posisi yang begitu sakitnya sampai diinfus di apa, orang pasrah ya, Dek. Iya, bayangin waktu selang masuk di dada itu saya nggak dibius. Nggak dibius lokal. Ya, nggak dibius? Enggak, cuma dipotong begitu, dimasukin ke selangnya. Dan kita nggak rasa apa-apa. Kita nggak rasa sakit, nggak rasa apa. Memang Tuhan, makanya saya bilang, dan maksudnya itu yang saya bilang, Tuhan izinkan saya mengalami ini, ya kan? Tapi Tuhan siapin semuanya. Gila. Setelah itu tanggal 23 ya, 23 masuk ke 24 subuh saya dioperasi dimasukin ring, kemudian saya di endoskopi dengan kolonoskopi. Waktu dimasukin ring saya cuma dengar dokternya cuma Dek teriak gitu loh. Ya, Dek bertahan dalam Tuhan ya. Dek tenang Dek. Udah dia gitu dia teriak terus gitu yang dokter itu. Dan dokter itu dokter yang top ya, maksudnya dokter yang expert gitu. Yandri namanya, dokter Yandri mana dia yang pasang dan dia sendiri tangani jam 2:30 pagi dulu memang siap. Cuman itu gitu loh waktu yang itu kolonoskopi ya endoskopi itu saya mesti dibius total.
Anestesinya nggak mau. Karena membahayakan. Dia bilang kalau saya anestesi ke dia tidak akan bangun lagi. Betul. Mm-mm. Dia tidak. Diomelin dia, tahu nggak? Sama Oleh sesama dengan dokter. Udah, sudah kamu bikin aja. Oh kalau begitu tanda tangan surat keluarga. Iya sini. Obi bilang sini kita tanda tangan. Iya kan sini kita tanda. Mesti 2 orang. Oh iya Obi dengan dokter Isa. Mm-mm. Tuhan lakukan itu tanpa membuat Robi dan Ishak ragu-ragu. Untuk tanda Kita bilang tangan. kalian bukan berani, kalian tidak terpikir itu dari Tuhan. Iya ya, iya ya. Soalnya begini kita bilang, kalau itu jadinya terbalik, kamu pasien disuruh saya tanda tangan, nah gue kan orangnya parnoan ya enggak. Bapikir Mungkin tantu. gue, iya, mungkin kita akan diam beberapa menit kita tunggu ya, kita pikir dulu. Habis ancamannya, dokter bilang kalau dia tidak bangun lagi jangan salahkan saya ya. Dia sudah tidak akan bangun. Itu bisa Ishak, bisa Robi tanda tangan tanpa second opinion, tanpa berpikir more than 1 second gitu loh. Langsung give it to me Udah and sini. sign it. Iya, iya. Sini saya tanda tangan. Kayak nggak tahu ada resiko atau apa gitu. Itu kan Tuhan punya kerja. Yes. Saya yakin itu Tuhan yang bilang, sudah you sign that. Yes. And nothing will be happen gitu loh. No problem after all. Ya kan? Ya. Seperti itu gitu. Dia tanda tangan. Dan satu keajaiban lagi, ya kan? Ya, saya kan nggak punya keluarga selain Robi, ya kan? Dan Robi kamu tahu nggak? Dan sekarang pandemi dengan COVID, pandemi begini kan apa regulasi rumah sakit ketat sekali. Berbeda, ya. Iya, apapun penderita itu sekarang sudah keluarga cuma boleh 1 orang, ya kan? Dan di ruang-ruangan tertentu yang 1 orang itu pun sudah tidak boleh masuk. Nggak tahu bagaimana, Alan, ya kan? Robi itu semua panggil dia dokter. Ajaib nggak? Jadi dia full akses. Oke. Dok, masuk dok, silakan tanda tangan dok. Ada apa-apa? Mereka tahu kan di keluarga saya kan. Dok, ini harus ada apa obat-obat ini tapi tidak tanggungan BPJS gitu loh. Jadi ini mesti dibayar sendiri. Gimana dok? Oh iya sudah. Oh bilang sini saya tanda tangan. Itu kan semua Tuhan yang buat. Yes, pasti. Saya yakin. Pasti. Kalau mereka tahu bahwa Robi bukan dokter, tidak akan dipergampang, tidak akan dipermudah seperti itu. Iya. Bayangkan dia masuk di ICU tre-tre. Nggak ada portal, nggak ada halangan itu dia masuk itu semua itu sudah dirancang oleh. Jadi saya itu yang kita sampaikan tadi bahwa saya diizinkan untuk mengalami semua itu, tetapi saya di cover, ya kan. Sampai setelah saya sadar, ya kan, ada dokter yang bilang begini, ya kan, pelayanan terhadap kamu, ya kan, gitu. Belum tentu juga, gitu lah. Maksudnya, sedang gubernur pun belum tentu orang mau, begitu. Ngana deh, kita sendiri kaget. Ini dokter ini bilang ya, kita sendiri kaget. Ini dokter-dokter dipanggil dokter ahli, ya kan? Dipanggil jam 2-3 pagi, begitu dengar karena nama balumpa orang dari tempat tidur. Iya kita datang. Kalau dia orang semua lari dia. Dan yang lari bukan perawat, yang lari bukan dokter muda, yang lari dokter ahli, yang memang lari. Dia sampai bilang begini, kita nggak tahu karisma kamu gitu. Kenapa semua dokter ahli, ya kan? Begitu ingin kamu baik, begitu berusaha untuk kamu baik. Salah satunya Maya Waloni. Yes. Ya kan? Maya Waloni itu kenal istri, dia kenal kepala ICU, Dr. Olos namanya. Dia kenal suami istri. Jadi waktu Maya Waloni tahu, dia telepon si Dr. Olos. Ya kan? Dia bilang, Olos, tolong anda lihat akan ini pasien nama ini gitu. Oh iya ada gitu. Siapa apa itu? Maya Walona. Sudahlah, anggaplah itu kita orang tua.
ya kan? Anggap juga itu kita kayak orang tua. Tolong lihat Akang baik-baik. Oh, Dokter Olos bilang, oh iya, oke, oke, oke. Memang dia baca kita bernama kan Peter Pangalila kalau di Iya, rumah iya, sakit. iya, iya. Orang Ya, taunya Dede, Peter Pangalila. Peter Pangalila. Iya, kan? Oh iya, itu dia bilang, oh yang Peter Pangalila, iya. Tahu nggak, habis 1 jam dia telepon balik ke Maya. Maya, dia itu siapa sebenarnya? Oh kenapa? Aduh, sedikit itu dokter yang datang lihat tadi dia. Aduh, sedikit aja yang dokternya. Aduh, tapi dia nangis. Bener. Tapi itu bukan, itu not me. Ya kan? Itu ayah saya, Alan. Jadi ayah saya yang menabur, anaknya yang menuai. Amin. Karena akhirnya semua yang kita lihat kiri kanan itu murid-muridnya Papa. Dan Amin. puji Tuhan, mungkin my dad is a good doctor, is a good guru ya, a good teacher. Jadi mereka respect, mereka apa. Jadi mereka, bukan kita Dede, siapa? Aduh, Dede orang ribut begini ya. Tetap Ngana Ya nggak orang masuk yang baik, akal Dek. gitu. Ngana tetap orang yang baik dan you touch a lot Amin. of people, Dek. Amin. Ya, amin. Siap sih. Memang tetapi, aduh, kita datang di dunianya Papa kan, dunia kedokteran. Kan? Yes, yes. Seperti itu. Dan dia dekan lama dia dekan fakultas kedokteran aja dia 10 tahun. Dia PR1 pembantu rektor 1 Instrat 10 tahun. Ya kan? Jadi itu. Dan memang mungkin waktu job periodnya dia he was doing well gitu. Mungkin dia memang tapi kita tertarik dengan Dedek bilang bahwa penaburan orang tua itu anak yang menuai. Karena kita ingat sekali, tapi Papa itu Dek polisi yang lumayan ya. Dia kepala Kabak Reskrim di Surabaya, tapi dia cuma naik skuter, sementara orang-orang pegawainya itu naik oto semua. Kita boleh bilang bukan kita bangga pada PCB, tapi Papa itu termasuk satu orang yang kita anggap jujur. Karena ketika kita mau minta masuk UI dengan cara kata belece, karena dia kenal dengan seseorang pejabat menteri saat itu, Papa cuma bilang begini, if you take the seat in UI karena kata belece, berarti kamu ambil hak orang lain. Berarti kamu itu. Tapi Papa itu ajarkan seperti itu, Dek. Kita ingin tahu apa yang terjadi. Kong, ketika Papa sebelum meninggal, kita ingat sekali. Papa cuma bilang begini, kamu lihat, Papa hidup mungkin tidak sekaya anak-anak buah Papa atau selektingan Papa. Tapi Papa berusaha untuk hidup jujur. Dan sekarang lihat, anak-anak Papa tidak ada yang susah dan tidak ada yang bikin susah. Itu penaburan dari tapi orang tua juga, Dek. Itu kita percaya sekali yang Dedek bilang itu. Iya, itu loh kita. Jadi istilahnya fasilitas itu sudah disiapkan oleh ayah saya. Kasarnya seperti itu. Tapi Dedek pun ada peran. Karena Dedek orang yang baik. Amin. Dedek orang yang itu. Mau tahu? Dedek mau tahu peran Dedek? That you touch a lot of people. Panggil Pak Om Obi sekarang. Ada video yang Dedek boleh lihat. Aduh, jangan. Ayo, ambil, Dek. Kita sesediakan tuh video, Dek. Om Obi, panggil Pak Om Obi. Nyanda, bukan deng Om Obi, ada video. Kita WA Pak Om Obi. Ya, Obi. Tunggu ya, I have to leave later. Iya, nggak apa-apa. Ya. Rabu-rabu dia mau tanya tuh video apa? Ya. Iya. Halo, ini Obi. Apa? Halo Om Obi. Saya tunjung tuh video. Dang Obi. Kita ada kirim Pak Om Obi Dang. Oh, ya dapat enggak? Nyanda, minta aja Pak Om Obi ada video. Apa? Saya tunjung tuh video.
Kita ada kirim di kind of videos that... kita ada kirim di WhatsApp Om Obi. Oh. Di WA. Oh iya. Oke, sambil disiapin. Halo, saya Kristi Beso. Mau mengucapkan terima kasih untuk Dedek Pangalila, lebih akrab disapa Oma. Jadi, long story short, waktu itu Kristi tahun 2006 ikut Miss Indonesia, menang, dan Oma dan Opa selalu they're always there for me. Sampai-sampai waktu pergi ke Miss World 2006, Oma dan Opa also ikut ke Poland. And I just want to say thank you so much for your support, and I really appreciate what you've done to me and what you've done to the modeling community in Indonesia. And I'm just so grateful for you too, and I'm so happy that you are recovering. I hope life treats you well, and I can't wait to see you. Be healthy, and I can't wait to see you. And thank you so much. I love you. Kalau seorang Pak Dede itu ya, saya sudah kenal agak lama. Waktu itu saya masih kuliah lah. Dia dengan penuh keyakinan mempekerjakan saya waktu itu di event organizer dia. Saya masih semester awal kayaknya itu. Kemudian dia nggak punya pengalaman sama sekali, tapi dia benar-benar encourage saya untuk you can do it gitu loh. He's not just a boss, but he's a mentor, he's a friend, and actually he's like a father. Dia nggak hanya mengajarkan tentang caranya bekerja or caranya bernegosiasi dengan klien, tetapi dia banyak mengajarkan arti kehidupan sesungguhnya, yaitu arti to face the unfair world. So many memories actually, dan yang terpikir di pikiran saya saat itu, kenapa dia harus koma di saat pandemik ini gitu loh, yang semua kita penuh dengan keterbatasan, untuk terbang itu agak susah, kemudian kalaupun kita bisa ke sana mengunjunginya di rumah sakit itu dengan leluasa itu sangat susah juga gitu loh. So I only keep praying and praying, karena ini bukan perasaan sedih yang ditinggal sahabat misalkan meninggal nih ya, but perasaan yang kalau bisa dibilang no conclusion gitu loh, tidak jelas. Is he gonna wake up? Is he gonna have a second chance? Bisa nggak ya kita bertemu lagi? Bisa nggak ya kita sharing lagi sambil ketawa ketiwi or nangis-nangisan? This is the scary, the awful feeling that I ever have actually in my whole life. Ingat Dede, ingat tentang kerja keras, motivasi dan komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik di setiap kesempatan. Itu saja. Ada satu tagline Dede yang saya nggak pernah lupa, yaitu berdoa dan basisir. Katanya supaya moy di depan Tuhan. Oke, Dek, pesan saya jangan koma-koma lagi. So titik komang ini. Oke, bye Alan. Bye-bye. Hello dari New York, Oma. I am so happy to see you back to your activities again. Torang pesenang dah dengar Oma so bangun dari koma dalam proses pemulihan. Kong sekarang so boleh beraktivitas di luar walaupun tetap mesti jaga makan kan? Ni boleh nakal-nakal. Oma, thank you so much for showing us how perseverance and always believing in God boleh buat orang selalu lalui berbagai tantangan dalam hidup ini. Thank you so much, Oma, and we're so proud of you. Tetap sehat-sehat and keep in touch, Oma. Mwah! Hi, Oma! So happy that you can watch us even though this is virtually presented to you. Thank you, Alan, for doing this. Oma, senang sekali Oma bisa sehat kembali. Kalau hari orang sempat stres, orang berdoa terus, sedih mendengar kabar Oma. Semoga saat ini Oma bisa lebih
pulih, cepat sembuh, cepat sehat kembali, cepat beraktivitas dan menulis semua tulisan-tulisan inspiratif lewat media sosial, semua yang ditunggu-tunggu setiap hari oleh kita-kita, orang-orang ini. Oma, terima kasih sudah menjadi bagian yang tidak pernah terlupakan dan tidak pernah kita akan mau hilangkan dari kitab memori ini biar selebih hari lebih tua. Thank you for being a part of my life. Thank you for giving me all that you have given me. You know what you have given me, a lot. Sorry so banyak bikin salah. Just stay safe, stay blessed. I wish we could meet soon, hopefully. And again, I miss you. I love you so much. Bye. You've touched many lives, you know. You've touched many lives, Dek. Wow. You've touched many It was lives. really, Realize it or it was not, really you've touched surprised. many lives. Yeah, I didn't even think about it. Yeah, I just do what I do. Gitu. I did what I did. I done what I done. Mungkin kan? juga kayak Pak kita, Dang Dek. Kita mungkin jarang bicara, Deng Dedek bilang apa yang kita rasakan. Mari kita awal-awal kita di Manado, torang dah kumpul di Rockren, duduk-duduk, bertukar pikiran. Iya toh, Dek. Itu pelajaran itu torang dapat loh, Dek. Dan kalau kita mau ikutin kita mau, Dek, untuk hubungi semua orang yang pernah Dedek didik atau yang menjadi rekanan teman Dedek sekarang. Full, Dek. Bisa 5 jam, 24 jamnya ndak ada. Untuk kasih testimoni itu. Iya kan? Ya, itu God. Yang hebat Tuhan lah. Iya. Tuhan hebat dan torang berterima kasih Tuhan sudah ciptakan Dedek untuk ada for torang. I mean that's too much. No, that's not too much. That's not too much. That's real gratitude from us. Apa ya, melangkah hidup aja gitu. Aduh, tak nak sangka kok, Mang. Aduh, thank you. Dan nganape anak-anak sekeliling dunia semua loh, Dek. So macam-macam ada di mana profesi. Ya. Memang sih yang kita inginkan bahwa membuat orang menjadi lebih pintar, membuat orang bisa mencipta gitu loh. Jadi enggak kemudian mesti cari melamar kerja begitu. Kita angan-angan bahwa entrepreneur gitu loh. Anak-anak yang pernah dekat dengan saya itu bisa membuat lapangan kerja, ya kan? Dan bisa berdiri sendiri. Itu sih yang dari dulu. Dan kita memang lebih senang bicara tentang next generation gitu loh. Anak-anak muda, anak-anak apa itu memang dari dulu kita suka. They be somebody from yang bahasa basi banget zero to hero gitu loh, ya kan? Dia dari zero to hero gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Ya, dan kalau kita flashback orang pengalaman ngana bayangkan jo tahun 2000 dulu, Dek. Iya toh? Edan kan itu, Dek. Sampai kita semua ada di titik seperti ini. Iya toh? Itu semua ada bagian peranan Dedek untuk membimbing itu semua. Dan torang peduli. Dedek mesti tahu bahwa mungkin torangnya ndak tiap hari bicara, tidak tiap hari apa, tapi orang-orang ini peduli sama Dedek. A lot. A lot. Iya, itu memang kejadian ini dibuat saya menjadi tahu. Ya kan? Tetapi justru menjadi introspeksi bagi saya. Gitu loh. Jadi pernah kita ngalamin kecewa, pernah itu Tuhan gambarkan, enggak kan? Karena kan nggak tahu sebenarnya sayang panganan banyak. Karena kan nggak tahu sebenarnya apresiasi panganan banyak. Kita mengeluh terus ke Tuhan gitu. Jadi kita rasa bahwa kita ditunjukkan oleh Tuhan bukan untuk menjadi sombong, bukan untuk menjadi ternyata gue pahlawan, enggak gitu loh. Tetapi kita merasa bahwa kita dibacain semua hal-hal yang kita lakukan secara lacking sebenarnya.
Ya kan secara dulu, secara kita pandang enteng Tuhan, kita rasa Tuhan seperti nggak adil, ya kan? Apalagi kita pernah ada satu titik yang merasa kenapa I was born this way gitu loh, kenapa Yes. saya dilahirkan seperti ini gitu loh, ya kan? Ya kan? Dia kasih kita istirahat 11 hari kemudian. Benar Alan, kita memang kaget lihat di FB beribu-ribu doa. Kita kita lihat kita pe inbox, aduh, penuh dengan sembahyang, penuh dengan harapan, penuh dengan kata-kata yang pernah mereka melewati dengan saya, ya seperti ini gitu, testimoni banyak sekali gitu loh ya. Sampai tetapi seakan-akan kita dibacakan bahwa Tuhan kecewa gitu loh, ya kan? Dalam arti begitu. Lihat aja betapa banyak yang menyedihkan saya. Seperti seakan-akan Tuhan berkata begitu lah, ya kan? Bahwa sebenarnya saya kasih you a better life, a good life gitu loh. Tapi kamu penuh dengan keluhan, kamu penuh dengan tanda tanya, kamu merasa selalu seperti ya lebay lah gitu loh. Well, I invite you, Dad. I invite you karena kamu punya kesempatan kedua loh, Dad. Biasanya torang ini, Dek, torang ini baru sadar, oh, a lot of people love us saat torang so meninggal. Torang so nggak bisa bilang apa-apa. Mar Dede ini betul, boleh kita bilang Dede so meninggal, kong Dede bangun lagi. Kemudian Dede tahu, oh my God, a lot of people love me and care about me. Iya betul. Jadi keluhan-keluhan torang selama ini torang pe hidup itu nothing. Yes, iya benar. Ternyata saya diberkati Tuhan. Yes. Itu yang kita jadi malu gitu loh. Iya ya. Itu tidak semua orang menikmati itu, Dede. Iya. Memang, iya. Dan kesempatan kedua kali ini apa yang mau Dedek lakukan? Ya, sebenarnya benar pertanyaan yang sangat bagus gitu loh. Jujur, dimanapun kesempatan dengan kapasitas saya, ya saya ingin bersaksi untuk kebesaran Tuhan. Amin. Itu sudah menjadi keharusan saya satu. Ya kan, walaupun Tuhan bukan maksud itu, Tuhan tidak mengatakan bahwa ya kita memang sudah pada dasarnya harus setia pada Dia, ya kan, ikut dengan benar jalannya Tuhan. Bukan kemudian ya saya kasih bangun kamu, sekarang kamu balas jasa. Tuhan tidak minta gitu ya. No, Tuhan tidak seperti itu. Bahkan Tuhan tidak perlu dibela kok. Yes. Ya kan? Tuhan bisa, maksudnya yang perlu dibela itu adalah kita, orang-orang ini. Dek, soundnya Dedek mute, Dek. Sorry, Dedek ke-mute. Dedek ke-mute. Soundnya Dedek ke-mute. Tolong diklik mute-nya, Dek. Yes, oke. Ya, gimana? Ada telepon masuk soalnya. Oh, oke. Jadi saya harus ada cari kepekaan sebenarnya. Kenapa Tuhan bangunkan saya lagi? Berarti saya ada tugas. Yang saya sudah dapat itu adalah pertama adalah menjaga adik saya lagi. Oke. Ya kan, dan itu saya harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kedua adalah mulai bersaksi, ya kan. Tetapi saya harus terus minta kepekaan dari Tuhan, apalagi gitu. Karena dengan saya bangkit atau saya sembuh lagi, Tuhan punya maksud untuk saya mengerjakan sesuatu, ya kan. Dan itu yang harus terus saya cari, ya kan. Cuma ke depannya mungkin justru saya akan lebih membuat jalan pikiran, jalan rasa, segala itu lebih simpel. Jadi sebenarnya kita sebenarnya untuk apa-apa lagi. Kita sebenarnya perlu mobil bagus. Kita sebenarnya I don't need that anymore. Kita cuma mau bahwa orang mengenal saya, kita bisa bikin dia hati bersih, dia hidup tenang, dia orang sama-sama bisa hidup tenang. I'm not looking for duniawi lagi. Yes. Nah, kita sebenarnya berpikir seperti itu lagi gitu loh. Walaupun tentu saya adalah saya gitu loh. Ya maksudnya
saya tetap periang, saya tetap suka nyanyi, saya tetap That's you. suka berada di That's tengah-tengah, you. iya, tengah-tengah teman. Tetapi tidak untuk hal-hal yang aneh-aneh lah seperti itu. Nah, kalau Dedek Jadi bisa sekarang, sebenarnya kalau Dedek sekarang bisa ya, ucapkan kepada teman-teman Dedek, siapapun yang ada di video tadi ataupun yang tidak ada di video tadi, apa yang Dedek mau bilang? yang saya mau bilang itu adalah memang benar. Itu adalah kita ada dua bagian ya, kita terhadap diri kita sendiri dan kita terhadap Tuhan, ya kan. Saya mulai dari Tuhan, tetaplah ikut Tuhan dengan baik, ya kan, dengan benar. Dan yang kedua itu ini yang kita punya resep dari dulu. Sebenarnya di mana ada be yourself dan apa adanya. Benar. That's true. Jujur aja gitu loh. Kamu apa gitu loh. Ya kan. Kamu begini, kamu memang begitu. Ya kan, dengan kehidupan yang kamu harus jalani. Jujur aja pada diri sendiri dan jujur aja pada masyarakat gitu. Karena langkah kamu akan menjadi lebih ringan. Ya, karena at the end Dedek, siapa yang torang mau dustai? Tuhan yang nggak bisa torang dustai. Manusia torang bisa tipu-tipu. Iya toh, kayak dengan torang create image atau apa berpura-pura. Tapi setelah itu dengan Tuhan melihat isi sampai ke dalam-dalam hati loh, Dek. Kong apa yang torang mau baking? Kalau torang nggak mau jadi diri sendiri, hidup ini cuma simple, cuma sebentar. Dedek kalau mau flashback, Dedek waktu lahir bayi SD, sekarang Dedek di posisi sekarang, cepat sekali loh itu. Yes, ya benar. Orang mengalami kepura-puraan juga. Iya sih, maksudnya ya kalau memang akhirnya, ya saya nggak tahu ya. Sekarang saya lebih percaya bahwa benar Tuhan itu akan memberi yang terbaik buat kita ya, buat orang semua itu Tuhan akan kasih gitu, ya kan. Tapi pengujian ini terjadi, kita rasa tepat pada umur yang memang Tuhan sudah atur gitu loh. Kalau mungkin kita masih jauh lebih muda, kita kan anggap lebih biasa gitu loh, ya kan. Kok masih kuat makanya kita bangkit dari koma. Tapi kita rasa umur 58 kita alami ini, terima kasih kita masih cukup, kita merasa tidak terlalu tua. Yes. Kalau kita ngalamin ini tuh tahun umur 70, lewat. What do I do? Bukan lewat, setelah kita bangkit lagi dari koma, ya apa yang kita buat ya, maksudnya. Ini 58 masih banyak kita bisa buat. Gitu masih loh, panjang. Jadi masih lumayan lah gitu loh, seperti itu gitu. Tetapi mau bilang bahwa still yang sekali juga enggak gitu ya kan. Yang in heart. Iya, yang at heart gitu. Tahun ini 59 ya kan. Jadi tepatlah seperti itu kejadian ini di saat kita punya umur masih bisa dikatakan ada kekuatan, ya kan, ada apa gitu loh. Jadi kalau memang masih mau berbuat banyak masih bisa. Ya, Dek. Terima kasih loh Dek, waktunya sharing dengan kita, dan nanti juga pasti sharing dengan teman-teman yang lain. Tapi saya mau ucapkan terima kasih pada mereka semua yang kasih testimoni, ya kan. Tapi satu hal, dan tadi Ngana bilang bahwa Dek, Ngana baik, Ngana sentuh semua orang, ya kan misalnya. Karena ngoni baik, kalau ngoni tidak mau disentuh, kalau ngoni reject, dan kita tidak ada artinya apa-apa. Benar lah. Karena nganap otak dengan hati, mau terima, iya, apa yang disampaikan bisa saya kaji lagi. Karena Maya Waluni baik, karena Kristen ya besok baik, karena apa namanya, Sabuanya baik. Lisa, apa sekarang, itu gitu loh. You jadi guru. Muridnya naik kelas, karena muridnya juga bagus. Otherwise dia akan tetap tinggal di kelas yang sama. I agree. Jadi pertahankan kebaikan yang ada di kalian gitu. Dan spread it out gitu. Berilah kepada orang lain seperti itu. Amin. Dan saya lebih pentingkan, Len,
Ya kan? Dengan wawancara ini bermanfaat kengana dulu, moga-moga. Pasti. Ya, pasti. Kengana dulu. And then from you can spread it out. Pasti. Sebarkan pada yang lain. Pasti. Kita bikin acara ini, kita bikin acara Cek Lote ini tadinya awalnya cuma iseng, tapi kita banyak dapat berkat yang tidak kita bisa bayangkan dari cerita-cerita tapi narasumber. Dan salah satunya Dede, bukan cuma Dede, narasumber-narasumber yang lain itu menceritakan dan kita mendapatkan berkat dan pelajaran. Itu banyak sekali. Awalnya tadi kita mau bikin bahwa kita mau bikin begini untuk ini, untuk itu, ternyata ini kembali ke kita. Bukan kepada tapi penonton, tapi pak kita sendiri. Itu yang kita rasakan loh dengan diskusi-diskusi seperti ini. Dan memang ya sebenarnya kan kalau kita bisa simpulkan, ya lu banget lah acara-acara yang begini, lu banget karena apa adanya. Karena selalu jujur dengan mau nganape hitam, nganape putih. You are a honest person. Kamu jujur pada dunia. We have to. Cuma jujur itu pada diri sendiri, ya jujur pada dunia. Karena dan saya sarannya pada karena kita punya prinsip orang kalau mau bahagia, orang harus bisa acceptance of ourselves. Yes. And acceptance of ourselves itu bukan berarti orang itu menjadi perfect. Tidak ada manusia yang perfect. Oleh karena itu Tuhan datang, Dek. Oleh karena itu Dia ada untuk kita umat manusia yang berdosa. Amin toh, Dek. Iya toh. Dia datang bukan untuk orang yang suci loh, Dek, tapi untuk torang, untuk saya. Untuk saya yang ini penuh dosa, Dek. Itu menurut kita. Itu kalau menurut kita ya. Oleh karena kasih Tuhan aja, Dek, orang boleh panggil pada Dia Bapa. Itu. Cuma itu. Betul. Kalau nyanda sapa orang. Betul toh? Betul. Oke, sahabat celoteh. Demikianlah perbincangan kita dengan seseorang yang mendapatkan kesempatan kedua. Seseorang yang memberikan inspirasi bukan kepada saya saja, tapi kepada beberapa teman-teman dan komunitas di Manado. Banyak komunitas, mungkin dia tidak merasa, tapi dia melakukan sesuatu untuk itu. Seorang Dedek Pangalila. Kita akan bertemu dalam celoteh berikutnya.